Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi medan listrik. Materi medan listrik ini adalah lanjutan dari materi gaya Coulomb pada bab listrik statis kita. Oke, kalau kita bicara tentang medan listrik, medan itu sama dengan daerah atau area. Sedangkan kalau sudah digandeng dengan kata listrik berarti adalah daerah ataupun area yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, medan listrik ini memiliki arah karena merupakan besaran vektor. Kalau arah daripada medan listrik itu sendiri, nanti arahnya akan selalu mendekati muatan yang negatif, dan dia ini akan selalu menjauhi muatan yang positif. Jadi akan selalu mendekati muatan yang negatif dan akan selalu menjauhi muatan yang positif. Oke, medan listrik pada suatu muatan itu tidak bergantung pada jenis muatan pada titik yang ditanyakan. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya di sini ada muatan, katakan adalah muatan A, QA dengan jenis positif misal. Di sini ada muatan QB dengan jenis yang negatif misalnya. Ketika ditanyakan kemanakah arah? Nah, kemanakah arah daripada medan listrik di A akibat muatan B? Kalau ditanyakan medan listrik di A atau EA, maka medan listrik di A hanya dipengaruhi oleh muatan listrik di B. Jadi kita lihat medan listrik di A, jadi anggap saja di A tidak punya muatan. Kalau ditanyakan medan listrik di A, anggap medan si A tidak bermuatan karena tidak bergantung pada jenis muatan yang ada di titik A, titik yang ditanyakan. Di sekitar si A ternyata ada muatan B yang berjenis negatif, maka ingat bahwa medan listrik arahnya selalu mendekati muatan yang negatif. Berarti arah daripada medan listrik untuk titik A, nah, arahnya mendekati muatan negatif B. Inilah yang dikatakan sebagai medan listrik A. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau yang ditanyakan adalah kemanakah arah medan listrik di B? Kemanakah arah medan listrik di B? Yang ditanya adalah medan listrik di titik B. Maka tidak bergantung pada jenis muatan yang ada di titik B. Hanya bergantung pada jenis muatan yang ada di sekitar si B. Kalau kita perhatikan di sekitar B, ada muatan positif A. Jika melihat medan listrik arahnya selalu menjauhi muatan yang positif, berarti medan listrik di titik B akan menjauhi muatan positif A. Artinya dari sini arahnya akan ke kanan, menjauhi muatan A. Inilah yang disebut sebagai medan listrik di titik B, seperti itu. Nah, berapakah besarannya? Nah, kalau ditanyakan berapa besaran untuk medan listrik, itu nilainya sama dengan K dikalikan dengan Q per R kuadrat. Bagaimana kalau pada kasus ini? Nah, pada kasus ini jika ditanyakan EA, maka sama dengan K dikalikan dengan QB per RAB kuadrat. QB artinya muatan di titik B. Nah, karena apa? Karena medan listrik di A tidak bergantung pada muatan A, tapi bergantung pada muatan B yang ada di sekitar titik A. Nah, kemudian kalau untuk ditanyakan berapakah EB atau medan listrik di B, berarti rumusnya adalah K dikalikan dengan Q yang ada di sekitar titik B atau muatan yang ada di sekitar titik B, yaitu muatan A, per jarak dari A ke B ke pangkat 2. Nah, kalau kita perhatikan mana yang disebut jarak di sini, berarti adalah dari sini sampai dengan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang dikatakan sebagai jarak A dan B. Jadi secara umum ini adalah rumusan untuk medan listrik. Kalau kita perhatikan siapakah E? E tadi adalah medan listrik. Nah,
medan listrik di sini punya satuan Newton per Coulomb. Nah, kesimpulannya dari sini, untuk mencari medan listrik di A, itu adalah sama dengan gaya Coulomb antara A, B, dibagi dengan muatan A. Sehingga, kalau seandainya kita masukkan nilai FAB dari video saya sebelumnya, itu rumusnya adalah K dikali QA dikali QB per RAB kuadrat. Itu adalah nilai dari FAB. Per dengan QA. Nah, QA. Maka di sini QA dengan QA bisa dicoret sehingga muncullah rumus EA sama dengan K kali QB per RAB kuadrat. Nah, ini dia rumusan yang tadi dari sini kemari. Oke, sekarang kita akan buatkan satu soal yang sering sekali muncul untuk materi medan listrik. Misal seperti ini, dua buah muatan. Kita katakan dua buah muatan masing-masing misalnya 16 mikrocoulomb dan 25 mikrocoulomb terpisah. Nah, ini terpisah sejauh katakanlah misalnya 20 cm. Pertanyaannya adalah di manakah letak daripada suatu titik agar medan listrik di titik tersebut sama dengan 0. Nah, itu dia. Jadi kalau kita gambarkan untuk soal ini ada dua buah muatan masing-masing 16 mikrocoulomb dan 25 mikrocoulomb. Di sini ada katakanlah muatan positif. Di sini tidak tertulis positif atau negatif, maka asumsi kita positif. Ini adalah muatan A katakan. Kemudian di sini ada muatan positif juga 25. Ini QB. Mereka terpisah, jarak mereka ini adalah 20 cm. Nah, dari sini katanya di manakah letak suatu titik agar medan listrik di titik tersebut sama dengan 0. Kuncinya ketika ada dua muatan yang sejenis, supaya kuat medan listrik sama dengan 0, maka pasti letak titik itu di antara mereka dan lebih dekat dengan muatan listrik yang lebih kecil. Jadi kalau di QA adalah 16, di sini 16, di sini ada 25, maka dia pasti akan lebih dekat dengan muatan yang lebih kecil. Nah, jadi kira-kira misalnya, saya misalkan saja inilah, katakan ini titik C. Nah, dari A ke C, kita misalkan jaraknya adalah X. Maka dari C ke B, pastilah jaraknya adalah 20 kurang X. Nah, jadi kalau dari A ke C adalah X, sedangkan A ke B adalah 20 cm, pastilah dari C ke B nilainya adalah 20 ini. Kita kurang dengan X, maka itulah jarak dari C ke B. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan untuk titik C akan dipengaruhi oleh muatan A, positif A. Kalau begitu, medan listrik di C akibat muatan positif A, maka dia akan ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena akan menjauhi muatan positif A. Inilah yang dikatakan sebagai ECA. Medan listrik di C akibat muatan A. Kemudian bagaimana dengan medan listrik di C akibat adanya muatan positif B? Pastilah medan listrik di C akan menjauhi muatan B karena di B bermuatan positif. Maka medan listrik di C pastilah berarah ke kiri. Inilah medan listrik di C akibat muatan B. Nah, jika ada dua buah vektor yang berlawanan arah, maka resultan keduanya memungkinkan menjadi sama dengan
0. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi, untuk mencari resultan di C, pastilah vektor ke kanan yang positif, biasanya ke kanan itu positif, ECA, dengan yang ke kiri itu negatif, ECB. Yang kita inginkan nilai daripada medan listrik di titik tersebut, di titik C, sama dengan 0, maka ini harus dinolkan. Sama dengan ECA kurang dengan ECB. Nah, kalau begitu, yang di sini bisa kita pindah ruas kemari, sehingga jadinya ECB bisa sama dengan ECA. Nah, ECB, berapa nilai ECB? Maka lihat K dikalikan dengan Q. Q-nya adalah Q di titik B. Kenapa Q di titik B? Karena yang ditanyakan pada titik C. Maka muatan di titik C tidak diperhitungkan dalam matematikanya. Per RBC ya, RBC kuadrat. Sama dengan K dikalikan dengan QA, muatan di titik A, per RAC kuadrat. Oke. Ada variabel yang sama, di sini bisa kita sederhanakan, sehingga bisa kita coret. Kemudian QB, berapa muatan di QB? Yaitu 25 mikro. Saya kali ini bolehlah kita buat mikro itu 10⁻⁻⁶. Perkan dengan RBC, jarak dari titik B ke C. Jarak dari B ke C yaitu 20 dikurangi dengan X. Jangan lupa berpangkat 2. Sama dengan QA, nilainya adalah 16 mikro, berarti 16 dikali 10⁻⁶ per RAC. Dari A ke C itu nilainya adalah X. Jangan lupa dipangkat 2 di kuadrat. Ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶. Kemudian di sini ada bilangan berpangkat 2. Kalau 20 kurang X, kalau kita kuadratkan kayaknya agak ribet. Supaya jangan ribet, maka kita hilangkan saja kuadratnya dengan cara mengakarkan. Kita akarkan saja semuanya. Sehingga akar 25 jadinya 5 per akar dari 20 kurang X dikuadratkan, kuadratnya diakarkan, pasti hilang kuadrat. Sehingga jadinya 20 kurang X sama dengan, di sini akar 16 itu 4 per X kuadrat itu adalah X kuadrat dikuadratkan itu adalah X. Nah, saya pindah kemari saja. Mungkin lebih mudah kalau sudah seperti ini, berarti kita kali silang. 5 dikalikan dengan X itu 5X. Sama dengan 4 dikali 20 itu 80. 4 dikali min X berarti min 4X. Maka yang ini kita pindah kemari, sehingga jadinya plus 4X. Nah, jadinya totalnya 9X sama dengan 80. Maka X sama dengan 80 kita bagi dengan 9X sama dengan, kalau 80 dibagi dengan 9 itu sekitar 8 kali 9 72 ya. Dari 80 itu kurangnya 8 berarti 8,888 cm. Maka letak titik C adalah 8,8 cm. Dari siapa? Ingat, X tadi pada gambar adalah letak titik C dari muatan A. Jadi 8,8 cm dari A. Nah, bagaimana kalau seandainya ditanyakan dari B? Kalau dari muatan B berarti jadinya adalah 20 dikurang 8,8. Hasilnya adalah sekitar 11,2. Nah, seperti itu. Terus bagaimana kalau seandainya muatannya ternyata tidak positif-positif atau tidak sejenis? Kalau positif-positif atau negatif-negatif, maka letak suatu titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0 pastilah di antara keduanya, seperti ini. Tapi kalau di sini positif, di sini negatif, atau di sininya yang positif, di sininya yang negatif, itu seperti apa? Maka coba kita lihat contoh soal seperti ini. Nah, misalnya tadi soalnya sama aja ya. Misalkan di sini ada muatan positif, kemudian di sini ada muatan yang negatif, boleh. Kemudian di sini dikatakan muatan A, di sini dikatakan muatan B. Nah, soalnya sama seperti tadi, mungkin di QB-nya itu ini 25 mikrokulum.
Kemudian di sini di QA-nya saya buat aja 16 mikrokulum. Kemudian jarak di antara keduanya, nah seperti ini, jarak antara keduanya sama 20 cm. Jadi yang kita bedakan di sini hanya jenis muatannya, yang tadinya sejenis, sekarang coba kita dengan yang berbeda jenis. Kalau seperti ini soalnya, maka pasti letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0 ada di bagian luar. Nah, jadi kemungkinan ada di sini ke sana atau dari sini kemari, di luar antara kedua muatan. Nah, untuk menebak-nebak agak ribet, supaya jangan bingung untuk menebak-nebak, saya kasih triknya. Pasti berada di sebelah muatan yang lebih kecil. Kalau kita lihat di sini 16, di sini 25. Muatan yang lebih kecil adalah muatan yang 16. Pasti letak titiknya ada di sini. Kita buktikan. Nah, sekarang kita buktikan seandainya ini adalah titik C. Titik C akan dipengaruhi oleh muatan A. Kebetulan si A bermuatan positif. Berarti medan listrik di C nanti akan menjauhi muatan A, menjauhi positif. Maka di sini adalah ECA. Nah, kemudian bagaimana dengan pengaruh dari muatan B terhadap titik C? Maka medan listrik di C akan mendekati muatan di B. Kenapa mendekati muatan B? Karena kebetulan di B punya muatan negatif, maka dia akan mengarah kemari. Nah, E, C, B. Ketika dua buah vektor sudah berlawanan arah seperti ini, maka memungkinkanlah nilai resultan antara keduanya sama dengan 0. Nah, jadi medan listrik di C sama dengan medan listrik atau ECB yang ke kanan arahnya positif dikurang dengan ECA, nilainya sama dengan 0, boleh. Nah, ketika ini maka berlakulah bahwa ECA pindah ke ruas kiri, ECA sama dengan ECB. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan jarak? Nah, jarak. Jika A dengan C kita misalkan dari A ke C adalah X. Jika A ke C adalah X, A ke B adalah 20, maka nilai dari C ke B. Pastilah ini adalah nilainya X ditambah dengan 20. Jadi totalannya 20 ditambah X. Nah, jadi rumusnya kita pindah saja kemari sama seperti tadi. ECA itu K dikali QA per AC kuadrat sama dengan di sini K dikali QB per RBC kuadrat. K-nya bisa kita sederhanakan. QA-nya di sini 16 mikrokulum atau 16 dikali 10 pangkat min 6 per jarak dari A ke C X dipangkatkan dengan 2 sama dengan QB. QB di sini adalah 25 mikro, 25 kali 10 pangkat min 6. Kemudian RBC B ke C. Itu jaraknya adalah 20 ditambah X. Oke. Kuadrat. Nah, siapa yang bisa kita sederhanakan? Sederhanakan 10 pangkat min 6-nya. Untuk menghilangkan kuadrat sama seperti tadi, kita akarkan semua. Kita akarkan. Akar 16 itu 4. Akar X kuadrat itu X sama dengan akar 25 itu 5. Akar 20 tambah X dikuadratkan, yaitu 20 tambah X. Nah, kita kali silang di sini. 4 kali 20 itu adalah 80. 4 dikali X itu adalah 4X. Sama dengan 5 dikali X itu adalah 5X. Berarti 80 sama dengan 5X dikurang 4X. Hasilnya adalah X. Jadi, seperti apa ini? Nah, artinya X titik C berada, nah titik C berada, dari hasil ini adalah 80 cm dari muatan. Nah, kita lihat X ini adalah jarak dari C ke A, jadi 80 cm dari A. Jadi kalau kita hitung dari B, nah kalau dari C ke A adalah X yang nilainya 80, maka C ke B otomatis 80 ditambah dengan 20, yaitu 100 cm.
Kira-kira seperti itulah penyelesaian ketika ditanyakan untuk medan listrik di suatu titik agar sama dengan 0 dengan dua buah muatan yang jenisnya berbeda. Kalau yang tadi sudah kita bahas untuk jenisnya yang sama. Oke, kali ini saya rasa materi kita cukup sampai di sini dulu. Semoga mudah dipahami dan jangan lupa tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.